Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tabita Sonya Pratiwi. Di sini saya akan melakukan inspeksi sanitasi air sumur gali di kawasan Kampung Baru Air Camar, Kelurahan Paragadang Timur, Kecamatan Parang Timur. Kode sarananya yaitu 25123 dengan pemilik sarana atas nama Yanti Yusli. Tanggal kunjungannya yaitu pada tanggal 16 November 2020. Tujuan saya melakukan inspeksi sanitasi ini yaitu adalah untuk mengetahui kondisi fisik sarana air bersih yang berkaitan dengan aspek sanitasi dan lingkungan sarana serta kualitas airnya. Inspeksi sumur ini dilakukan karena sumur merupakan jenis sarana air bersih yang banyak dipergunakan oleh masyarakat Indonesia. Sumur dikatakan sebagai sumur sanitasi jika sumur tersebut telah memenuhi persyaratan sanitasi dan terlindung dari kontaminan air kotor. Hasil inspeksi sanitasi ini adalah tingkat risiko pencemaran yang dapat kita ketahui dengan cara memperhatikan jarak antar sumur dengan jamban, sumber-sumber pencemaran misalnya kotoran hewan, sampah, genangan air, saluran pembuangan air, lantai semen di sekitar sumur yang tidak retak atau bocor dan mudah dibersihkan dan tidak tergenang air. Hal lain yang dapat kita perhatikan yaitu posisi peletakan timba air sumur, bentuk bibir sumur, dan pelestarian dinding sumur sepanjang ke dalam 3 meter. Jenis sarana air bersih yang baik adalah apabila memiliki tingkat risiko pencemaran rendah. Selain tingkat risiko pencemaran, juga dapat diketahui melalui kualitas fisik air yang meliputi kekeruhan, warna, rasa, dan bau yang terdapat pada air tersebut. Apabila kualitas fisik air tidak memenuhi syarat, maka perlu dilakukan pemeriksaan kimia. Tindakan lanjut dari hasil inspeksi sanitasi berupa tindakan langsung dan juga tindakan tidak langsung. Berikut ini adalah persyaratan sumur gali yang baik dan benar. Saya akan melakukan pengambilan sampel untuk pemeriksaan fisik dan kimia air bersih. Langkah pertama yang akan dilakukan yaitu siapkan botol sampel gelap yang sudah diberi tali dan pemberat. Kemudian, masukkan botol secara perlahan dan biarkan sampai terendam ke dalam permukaan air. Pastikan tidak ada gelembung yang masuk. Tindakan ini dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan. Dengan pengulangan pertama, bertujuan untuk pencucian botol. Kemudian masukkan kembali botol sampel ke dalam sumur untuk dilakukan pengulangan kedua dengan tujuan pembilasan botol. Masukkan botol hingga terendam, pastikan tidak ada gelembung udara. Kemudian angkat. Setelah dilakukan pengulangan kedua, selanjutnya itu pengulangan ketiga yang bertujuan untuk mengambil sampel. Masukkan kembali botol ke dalam sumur. Pastikan botol terendam dan tidak ada gelembung udara yang masuk. Setelah penuh, angkat botol sampel. Lalu tutup botol sampel. Pengujian pertama yang akan kita lakukan yaitu memperhatikan kekeruhan dan warna pada sampel air dengan cara membandingkan sampel dengan air kemasan yang telah teruji kualitasnya.
Setelah itu, kita melakukan pengujian rasa dengan cara mencicipi air sampel tersebut apakah memiliki rasa atau tidak. Selanjutnya, kita akan melakukan uji bau terhadap sampel dengan cara mencium sampel tersebut apakah sampel memiliki bau yang khas atau tidak. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, ditemukan bahwa di sekitar sumur tidak terdapat jamban dan jarak antara sumur dengan septic tank lebih dari 10 meter. Dapat disimpulkan bahwa tidak adanya risiko pencemaran. Dalam jarak 10 meter di sekitar sumur, tidak ditemukannya adanya sumber pencemaran berupa kotoran hewan dan juga sampah. Akan tetapi, dalam jarak 10 meter ditemukan adanya sumber pencemar berupa genangan air. Dalam jarak 2 meter di sekitar sumur, tidak ditemukannya genangan air karena sumur ditutupi oleh dinding tembok yang mencegah air untuk masuk ke dalam sumur. Sumur yang telah diamati memiliki saluran pembuangan air yang tidak rusak, sehingga sumur tersebut memenuhi salah satu persyaratan sumur gali. Pengamatan selanjutnya yaitu lantai semen yang mengitari sumur mempunyai radius kurang dari 1 meter. Setelah dilakukan pengamatan, didapatkan hasil bahwasanya lantai semen yang mengitari sumur mempunyai radius kurang dari 1 meter. Setelah dilakukan pengamatan, didapatkan hasil bahwa sewaktu-waktu ada air di atas lantai semen sekeliling sumur dikarenakan kurangnya daya resap lantai terhadap air. Setelah dilakukan pengamatan, didapatkan hasil bahwa tidak ada keretakan pada lantai sekitar sumur yang memungkinkan air merembes ke dalam sumur. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa sumur tersebut tidak menggunakan ember dan tali timba dalam pengambilan airnya. Akan tetapi, sumur tersebut menggunakan pompa air untuk mencegah risiko pencemaran yang ada. Sewaktu-waktu, sumur tersebut juga selalu ditutup apabila tidak digunakan. Pengamatan selanjutnya berkaitan dengan bibir sumur atau cincin yang tidak sempurna. Setelah dilakukan pengamatan, didapatkan bahwasanya bibir sumur atau cincin sempurna sehingga tidak memungkinkan air merembes ke dalam sumur. Dapat disimpulkan bahwa tidak adanya risiko pencemaran dan sumur telah memenuhi salah satu syarat sumur gali, yaitu bibir sumur minimal 80 cm. Pengamatan selanjutnya berkaitan dengan plesteran dinding sumur sepanjang ke dalam 3 meter. Berdasarkan syarat sumur gali, seharusnya dinding sumur diplester 3 meter dalam keadaan kedap air. Setelah dilakukan pengamatan, didapatkan hasil bahwa dinding semen sepanjang ke dalam 3 meter di atas permukaan tanah telah diplester cukup rapat atau sempurna. Beberapa hal yang dimuat dalam formulir ini yaitu pertama keterangan umum, kemudian pemeriksaan kualitas fisik air, uraian diagnosa khusus, hasil serta saran. Diperoleh jumlah risiko pencemaran sama dengan 3, dapat disimpulkan bahwa termasuk ke dalam risiko pencemaran sedang. Karena termasuk ke dalam tingkat risiko pencemaran sedang, maka akan dilakukan sampling bakteriologis untuk mengetahui kelas kualitas bakteriologis.
Pertama, siapkan botol yang telah disterilkan dan juga telah diberi penang dan pemberat. Kemudian, buka koran yang ada pada mulut botol dengan perlahan. Lalu hidupkan juga bunsen di tepi sumur. Setelah itu, masukkan botol secara perlahan. Dan biarkan sampai tenggelam di permukaan. Jangan sampai ada gelembung udara di dalamnya. Hal ini dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan, dengan pengulangan pertama untuk pencucian, pengulangan kedua untuk pembilasan, dan pengulangan ketiga untuk sampel. Setelah botol terisi penuh, angkat kembali botol. Kemudian, buang air pengulangan pertama, yaitu untuk pencucian. Setelah itu, flambir mulut botol. Dan masukkan kembali botol sampel ke dalam sumur. Dengan tujuan untuk pembilasan. Perhatikan sampel, jangan sampai ada gelembung. Setelah terisi penuh, angkat kembali sampel secara perlahan. Kemudian, buang air pembilasan tersebut. Flambir kembali mulut botol sebelum dimasukkan ke dalam sumur. Di setiap pengulangan harus dilakukan flambir agar mengurangi kontaminan bakteri terhadap botol. Pengulangan kali ini bertujuan untuk pengambilan sampel. Setelah botol terisi penuh, angkat kembali botol secara perlahan. Buang air 1/4 dari botol. Lalu kemudian botol diflambir kembali.
Setelah diflambir, tutup botol. Baiklah, berikutnya sampel akan dilakukan pengujian bakteriologis di laboratorium. Pengujian bakteriologis ini bertujuan untuk menentukan kelas kualitas bakteriologis air sumur gali tersebut. Berikut ini adalah contoh penyaringan dengan aerasi, contoh penyaringan dengan bahan alami, dan contoh penyaringan yang melibatkan koagulasi, fluktuasi, sedimentasi, dan desinfeksi. Untuk melindungi pencemaran terhadap air, hendaknya dilakukan perbaikan terhadap lingkungan di sekitar. Salah satunya yaitu dengan membersihkan genangan air di atas lantai sumur agar genangan air tersebut tidak mencemari air di dalam sumur. Lantai sumur disemen dan kedap air. Lebar di sekeliling sumur 20 cm dan memiliki luas 1 meter dari sumur. Saluran pembuangan limbah kedap air dan dipasang sepanjang 10 meter ke arah pengolahan air buangan atau peresapan. Timba yang dipakai jangan diletakkan di bawah atau lantai, tetapi dikantung menggunakan kerekan dan tali timba. Lebar bibir sumur hendaknya 80 cm. Dinding sumur hendaknya dibuat sedalam 3 meter dari atas permukaan tanah dengan bahan yang kedap air, dan hendaknya diplester untuk mencegah air merembes masuk ke dalam sumur. Persyaratan lain yang harus diperhatikan yaitu lokasi sumur harus berada 11 meter dari sumber pencemaran. Sumur harus selalu senantiasa ditutup, serta timba atau ember harus digantung agar tidak adanya kontaminan bakteri yang masuk ke dalam sumur. Baiklah, sekian video inspeksi sanitasi dari saya. Mohon maaf apabila ada yang salah. Saya sudahi, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.